Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada pengakuan dari dua pelatih ini, pelatih Vietnam sama pelatih Malaysia. Gimana nggak aneh, ini negara kan berdua pengen ketemu di Piala Asia. Kenapa yang diserangnya Indonesia gitu? Aturan lo berdua tuh saling war. Kenapa lo serang Indonesia? Patungan berdua. Nah, gue di sini cuma mau ngingetin aja, emang Indonesia tuh terlalu tangguh untuk dikalahkan, jadi harus patungan gitu. Tapi kalau mau dipaksa patungan ya nggak apa-apa deh, gini aja. Nanti bikin aja turnamen All Star ASEAN lawan Indonesia biar nggak penasaran lagi dan nggak kebanyakan ngomong di media. Nggak, gini aja deh, lolos Piala Asia aja dulu berdua, ntar juga ketemu. Menurut kalian gimana nih Brian Sis tentang kesombongan pelatih-pelatih Vietnam dan Malaysia ini? Kemarin pelatih Vietnam ini sangat bangga dengan ditunjuknya sebagai pelatih ASEAN All-Star. Sekarang Kim Sang-sik kesulitan cari pemain untuk lawan Manchester United. AFF turun tangan. Drama pelatih Vietnam ini tidak selesai-selesai ya guys. Ini dia kesulitan mencari pemain yang bagus karena banyak yang menarik pemainnya gara-gara berdekatan dengan pertandingan kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Kemarin FAM yang sangat mendukung Kim Sang-sik akhirnya menarik diri dan menarik dua pemain terbaiknya, yaitu Aguero dan satu lagi nggak tahu ya. Tapi Kim Sang-sik ini tidak bacot seperti membacoti timnas Indonesia. Ada apa ya dengan timnas Indonesia? Apakah memang benar-benar timnas Indonesia sangat dibutuhkan oleh Kim Sang-sik ini? Tapi lupa guys, kemarin dia bilang Vietnam lebih baik dari Indonesia. Akhirnya terbongkar. Vietnam dan Malaysia punya niat busuk gembosi timnas Indonesia jelang lawan Cina, pakai cara licik tarik pemain inti ke laga All-Star versus MU. Menjelang laga hidup mati timnas Indonesia melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, publik dikejutkan oleh kabar mencurigakan. Beberapa pemain inti Indonesia justru dijadwalkan tampil di laga eksibisi All-Star versus Manchester United, yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang mengejutkan, undangan tersebut datang dari klub dan penyelenggara yang berbasis di Vietnam dan Malaysia. Hal ini langsung menimbulkan dugaan kuat adanya skenario tersembunyi untuk menggoyahkan kekuatan utama tim Garuda. Pemain seperti Jai Itzas, Ole Romeni, dan Tom Haye kabarnya menjadi incaran utama untuk ikut tampil dalam laga showcase tersebut, yang waktunya nyaris berdekatan dengan persiapan timnas menuju laga kontra Cina. Pengamat sepak bola Asia Tenggara menyebut, langkah ini bisa menjadi bentuk pengalihan fokus, bahkan sabotase halus, terhadap timnas Indonesia. Pasalnya, bermain di laga eksibisi internasional bisa mengganggu ritme latihan, meningkatkan risiko cedera, dan menguras stamina para pemain inti. Ini bukan sekadar undangan biasa. Ada misi tersembunyi yang mencoba mengganggu stabilitas skuad Indonesia. Dan anehnya, ini terjadi justru dari wilayah tetangga yang selama ini menjadi rival utama kita di ASEAN. Ujar salah satu analis sepak bola nasional. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini kebetulan? Ataukah Vietnam dan Malaysia memang sedang menjalankan strategi diam-diam untuk mengacaukan peluang Indonesia lolos ke fase berikutnya? Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih Patrick Kluivert tentu tidak boleh tinggal diam. Fokus tim harus dijaga, dan manuver seperti ini patut diwaspadai sebagai bentuk tekanan non-teknis yang bisa berdampak besar terhadap performa timnas di lapangan. Apapun motifnya, Garuda harus tetap terbang tinggi dan menunjukkan kepada Asia bahwa Indonesia tak bisa digembosi dengan cara licik. Tidak bisa dipungkiri, laga eksibisi seperti All-Star versus Manchester United memang jadi magnet besar bagi pemain, apalagi yang masih muda dan tengah naik daun. Namun justru disitulah letak masalahnya. Mengapa laga ini digelar berdekatan dengan jadwal krusial Indonesia melawan Cina, dan mengapa justru pemain-pemain inti Indonesia yang diincar? Padahal negara-negara lain juga memiliki pemain bintang. Dugaan bahwa ini adalah bagian dari skenario Vietnam dan Malaysia untuk mengganggu persiapan Indonesia semakin kuat ketika muncul bocoran bahwa beberapa agen pemain dari dua negara itu ikut terlibat dalam negosiasi partisipasi pemain Indonesia di laga tersebut. Kalau ini murni acara sepak bola biasa, kenapa pendekatan ke pemain dilakukan secara diam-diam dan tidak melalui klub atau federasi?
ungkap seorang sumber internal yang enggan disebut namanya. Lebih mencurigakan lagi, Vietnam dan Malaysia tidak mengizinkan pemain bintangnya tampil dalam acara tersebut, padahal turnamen ini diselenggarakan di wilayah mereka. Sebuah pertanda bahwa mereka ingin memanfaatkan momen ini hanya untuk melemahkan lawan. Netizen Indonesia pun mulai bersuara di media sosial. Hashtag seperti jangan ganggu timnas, waspada sabotase, dan Garuda Fokus Cina sempat menjadi tren, dengan banyak fans meminta PSSI segera ambil tindakan tegas dan melarang pemain-pemain Garuda tampil di luar agenda resmi timnas. Pelatih Shin Tae-yong sendiri dikenal disiplin soal fokus pemain. Jika benar ada upaya menarik pemain inti ke acara non-resmi seperti ini, bisa jadi akan memicu ketegangan internal, sesuatu yang tentu sangat diharapkan oleh lawan-lawan Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada PSSI. Apakah mereka akan tegas menolak undangan ini dan fokus 100% ke pertandingan melawan Cina? Atau justru terjebak dalam manuver licik para rival regional? Yang jelas, timnas Indonesia tidak boleh terpancing. Laga melawan Cina adalah salah satu penentu masa depan sepak bola nasional di panggung dunia. Dan Garuda tak boleh jatuh hanya karena godaan panggung eksibisi. Penutup, opsional untuk video atau konten YouTube, Vietnam dan Malaysia mungkin berpikir bisa melemahkan kita dari luar. Tapi satu hal yang mereka lupa, timnas Indonesia bukan sekadar 11 pemain. Ini tentang semangat, nasionalisme, dan mimpi 270 juta rakyat Indonesia. Kita tidak akan tumbang oleh niat busuk. Babak baru, siapa di balik semua ini, yang membuat publik makin geram adalah dugaan bahwa skenario ini bukan sekadar taktik lapangan, tapi melibatkan jaringan manajemen dan promotor yang selama ini punya hubungan dekat dengan federasi sepak bola dari negara-negara tetangga. Beberapa pihak mencurigai adanya intervensi halus dari elit sepak bola ASEAN yang resah dengan perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, dalam 2 tahun terakhir, Garuda Muda mulai menancapkan kuku di Asia. Dari SEA Games, Piala Asia U23, hingga laga uji coba internasional, Indonesia kerap tampil mengejutkan dan mulai diperhitungkan. Dan inilah yang jadi sumber kekhawatiran. Indonesia sedang bangkit, dan banyak pihak tidak siap melihat Garuda terbang terlalu tinggi. Vietnam dan Malaysia yang dulu selalu di atas angin kini mulai tertinggal. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan laju Indonesia mungkin bukan lagi lewat duel di lapangan, tapi lewat permainan di belakang layar. Mental pemain jadi sasaran utama dalam sepak bola modern. Perang mental adalah bagian dari strategi. Dan apa yang sedang terjadi ini bisa disebut sebagai serangan psikologis ke para pemain kita. Undangan tampil di laga All-Star melawan tim sebesar Manchester United jelas menggoda. Tapi tawaran itu bisa menjadi pedang bermata dua, membuyarkan konsentrasi, memecah fokus tim,